Namaku Alia Prameswari. Besok seharusnya adalah hari terbahagia dalam hidupku, hari di mana aku akan menikah dengan pria yang selama ini ku percaya. Raka Wiratama. Selama 2 tahun pacaran, aku yakin dia adalah sosok yang tepat. Raka tampak perhatian, selalu berbicara tentang masa depan, tentang rumah yang akan kami tinggali, tentang anak-anak yang akan kami besarkan bersama. Aku benar-benar percaya padanya. Tapi semua itu runtuh hanya dalam satu malam. Sore itu aku pergi ke butik pengantin untuk mencoba gaun terakhir sebelum hari H. Raka bilang dia sibuk rapat di kantor. Jadi aku sendirian. Setelah selesai, aku berniat mampir ke kantornya untuk memberinya kejutan. Namun, saat aku mendekati ruang kerjanya, aku mendengar suara-suara aneh. Raka, kamu yakin mau menikah sama dia? Suara seorang wanita terdengar manja. Kamu tahu ini hanya formalitas. Sayang, setelah pernikahan, kita tetap seperti ini, jawab Raka dengan nada merayu. Hatiku langsung membeku. Aku mengintip sedikit melalui celah pintu kaca. Dan di sanalah aku melihatnya, Raka, calon suamiku, mencium sekretarisnya di atas meja kerja. Tanganku gemetar, rasanya seperti ada palu besar menghancurkan dadaku. Aku ingin masuk dan berteriak, tapi kakiku tak bergerak. Aku mundur perlahan, mencoba menahan air mata. Malam itu aku duduk di kamar, menatap gaun pengantin putih yang tergantung di depan cermin. Semua mimpi indahku hancur. Aku memegang ponsel, menunggu Raka menghubungi, tapi yang kudapat hanya pesan singkat. Besok aku jemput jam 9. Tidurlah lebih awal. Sayang. Ironis. Saat itu aku sadar, aku tidak bisa menikah dengan pria yang mengkhianatiku sebelum hari pernikahan. Tanpa ragu, aku menghubungi wedding organizer. Maaf, pernikahan besok dibatalkan. Segera umumkan kepada semua tamu. Suara di seberang telepon terkejut. Tapi aku tak peduli. Aku juga mengirim pesan terakhir pada Raka. Besok, tidak ada pernikahan. Aku tidak menikah dengan pengkhianat. Lalu aku mematikan ponselku. Aku tidak menangis. Anehnya, aku justru merasa kosong. Dan mungkin karena kosong itulah, aku pergi ke bar malam itu. Aku tidak pernah minum sebelumnya. Tapi malam itu aku ingin melupakan semuanya. Segelas, 2 gelas, 3 gelas, sampai kepalaku mulai berat. Saat itu, seseorang duduk di sampingku. Sepertinya malam ini bukan malam yang baik untukmu, katanya dengan suara dalam dan tenang. Aku menoleh. Seorang pria dengan jas hitam elegan, wajah tegas, dan tatapan tajam yang entah kenapa terasa familiar. Aku baik-baik saja, jawabku. Meski jelas-jelas aku tidak baik. Dia tersenyum tipis. Kamu tidak terlihat baik-baik saja. Aku mendengus. Memangnya kenapa? Malam ini aku seharusnya jadi pengantin besok pagi. Tapi aku batal menikah karena calon suamiku selingkuh. Puas. Dia terdiam sejenak. Kalau begitu, izinkan aku menemanimu malam ini. Aku menatapnya, setengah bingung, setengah tertarik. Kenapa? Kau tidak takut aku hanya wanita mabuk yang butuh pelarian? Dia menatapku dalam-dalam. Kalau itu bisa membuatmu merasa lebih baik, aku tidak keberatan. Malam itu, aku benar-benar melewati batas yang tak pernah kubayangkan. Kami pergi dari bar menuju hotel. Aku tidak ingat banyak detail, hanya kehangatan pelukannya, suara napas kami yang berat, dan cara dia memperlakukanku seolah aku adalah sesuatu yang berharga, bukan hanya pelarian sesaat. Saat aku terbangun keesokan paginya, dia sudah pergi. Yang tertinggal hanya sebuah kartu nama di meja samping tempat tidur. Ardan Maheswara. Aku menggenggam kartu itu, berbisik pada diri sendiri. Tidak masalah, ini hanya 1 malam, tidak akan berarti apa-apa. Yang tidak aku tahu, malam itu mengubah segalanya. 2 minggu setelah malam itu, hidupku perlahan kembali normal, atau setidaknya aku mencoba. Keluarga dan teman-teman masih membicarakan pembatalan pernikahanku.
Sebagian mengasihani, sebagian mencibir di belakang. Aku tidak peduli. Yang penting, aku sudah lepas dari Raka. Raka sendiri mencoba menghubungiku berkali-kali. Dia datang ke rumah, meninggalkan pesan panjang, bahkan mengirim bunga setiap hari. Alia, aku hilaf. Aku janji akan berubah, begitu katanya. Aku hanya tertawa sinis. Sekali berkhianat, selamanya tidak akan dipercaya. Hari itu, aku menghadiri acara pembukaan galeri seni milik teman. Aku tidak terlalu tertarik, tapi kupikir aku butuh udara segar. Saat sedang melihat-lihat lukisan, aku mendengar suara yang terasa familiar. Senang bertemu lagi denganmu, Alia. Aku menoleh, dan di sanalah dia, Ardan Maheswara, pria yang menemaniku malam itu. Aku hampir menjatuhkan gelas minumanku. Kau. Dia tersenyum tipis. Kupikir kita akan bertemu lagi cepat atau lambat. Aku berkedip bingung. Tunggu, apa kau sengaja datang ke sini? Dia mengangkat bahu santai. Aku pemilik galeri ini. Aku terdiam. Kau, apa? Ardan Maheswara, pengusaha, kolektor seni. Dan, dia mendekat sedikit. Menatapku dalam. Pria yang sudah lama menunggu kesempatan untuk bertemu lagi denganmu. Jantungku berdetak tak karuan. Kami berbicara cukup lama malam itu. Awalnya hanya basa-basi, lalu perlahan percakapan menjadi lebih pribadi. Kau tidak perlu merasa canggung soal malam itu, kata Ardan. Aku tidak menyesalinya. Aku menelan ludah. Aku tidak tahu harus bilang apa. Malam itu aku hanya hancur. Aku tahu, jawabnya lembut. Dan aku tidak berniat memaksamu mengingatnya. Tapi, Alia, aku tidak bisa berpura-pura bahwa itu tidak berarti apa-apa bagiku. Aku menatapnya bingung. Maksudmu? Dia menarik napas pelan, lalu berkata, kau mungkin tidak ingat, tapi aku mengingatmu sejak 10 tahun lalu. Mataku melebar. 10 tahun? Kita pernah bertemu? Dia mengangguk. Kita pernah satu sekolah di SMA. Aku duduk 2 baris di belakangmu, selalu memperhatikanmu diam-diam. Kau sibuk dengan teman-temanmu, sibuk mengejar mimpimu. Kau tidak pernah menyadari aku ada. Aku mengerjap, mencoba mengingat. Wajahnya memang terasa samar-samar familiar. Aku pergi ke luar negeri setelah lulus. Kupikir aku akan melupakanmu, tapi ternyata tidak. Setiap kali aku kembali ke kota ini, aku selalu berharap bisa bertemu. Dan malam itu, di bar, aku akhirnya menemukanmu lagi. Hatiku bergetar. Aku tidak tahu harus berkata apa. Setelah malam itu, kami mulai sering bertemu. Awalnya aku ragu. Aku tidak mau terburu-buru terlibat dalam hubungan baru. Tapi Ardan berbeda. Dia tidak pernah memaksa. Dia selalu memberiku ruang. Suatu hari, saat aku sakit flu, dia datang membawakan sup hangat. Saat aku harus menghadiri rapat penting, dia diam-diam menunggu di lobi hanya untuk memastikan aku pulang dengan selamat. Hal-hal kecil seperti itu membuat hatiku perlahan luluh. Namun, masalah muncul ketika Raka mengetahui tentang Ardan. Dia menemuiku di parkiran kantor. Alia, kau sudah gila? Kau bersama pria itu? Aku menatapnya tajam. Apa urusanmu? Kita sudah selesai. Dia bukan orang baik. Kau tidak tahu siapa dia sebenarnya. Raka hampir berteriak. Aku menyilangkan tangan. Yang jelas, dia tidak mengkhianatiku seperti kau. Wajah Raka memerah. Aku tidak akan membiarkanmu bersama dia. Aku menghela napas, lalu meninggalkannya tanpa menoleh. Malam itu, aku bercerita pada Ardan. Dia mendengarkan dengan sabar. Jangan khawatir, aku tidak takut pada ancamannya, kata Ardan dengan tenang. Aku tidak akan mundur. Alia, aku sudah menunggu terlalu lama untuk bersamamu. Dan entah kenapa, aku merasa aman bersamanya. Beberapa minggu kemudian, Ardan mengajakku ke sebuah tempat. Saat mobil berhenti, aku terkejut. Itu adalah taman kecil di dekat sekolah lamaku, tempat aku sering duduk saat istirahat dulu. Alia, katanya pelan,
Disinilah aku pertama kali jatuh cinta padamu. Dan hari ini, aku ingin kau tahu, perasaan itu tidak pernah hilang. Dia mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Aku tidak memintamu menjawab sekarang. Aku hanya ingin kau tahu, aku ingin membangun masa depan bersamamu. Saat kau siap, aku akan menunggumu. Aku terdiam, hatiku bergetar hebat. Aku tidak tahu masa depan seperti apa yang menunggu. Tapi saat itu aku sadar, Ardan bukan hanya pria dari satu malam. Dia adalah pria yang benar-benar melihatku. Bahkan sejak aku tidak pernah menyadarinya. Hubunganku dengan Ardan semakin erat. Dia tidak pernah mendesakku untuk segera memberi jawaban tentang perasaannya. Dia hanya ada di sampingku, sabar menunggu. Aku mulai terbiasa dengan kehadirannya. Cara dia menatapku penuh ketenangan. Cara dia menggenggam tanganku seolah mengatakan bahwa aku tidak perlu takut pada apapun lagi. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, aku pulang larut dari kantor. Saat memasuki parkiran apartemen, aku merasakan sesuatu yang aneh. Sunyi, terlalu sunyi. Dan tiba-tiba, seseorang menarik lenganku keras. Alia, aku menjerit. Tapi suara itu, aku kenal. Raka. Dia tampak berantakan, rambut kusut, matanya merah. Aku tidak bisa tanpamu. Alia, jangan pergi dariku. Aku mencoba melepaskan tangannya. Lepaskan aku, kita sudah selesai. Dia menggeleng putus asa. Tidak, kau milikku. Pria itu hanya memanfaatkanmu. Aku tidak peduli. Raka, kau yang menghancurkan semuanya. Wajahnya berubah marah. Kalau aku tidak bisa memilikimu, tidak ada yang boleh. Dia merogoh sesuatu dari jaketnya, pisau lipat. Darahku langsung membeku. Saat itu juga, sebuah suara tegas terdengar. Lepaskan dia. Aku menoleh. Ardan berdiri di belakang kami. Tatapannya sedingin es. Raka terkejut, tapi tetap mengacungkan pisau. Jangan ikut campur, ini urusan kami. Tidak, sejak kau menyakitinya, ini urusanku juga. Ardan melangkah mendekat dengan tenang. Letakkan pisaunya, Raka. Jangan membuat kesalahan yang akan kau sesali selamanya. Tapi Raka malah semakin kalap. Dia milikku, aku yang dulu bersamanya. Kau tidak berhak. Ardan berdiri tepat di depannya sekarang. Kau salah. Dia bukan milik siapapun. Dia hanya milik dirinya sendiri. Dan dia memilih untuk tidak bersamamu. Dalam hitungan detik, pengawal Ardan muncul dari arah gelap, menahan Raka dan merebut pisaunya. Aku jatuh terduduk, napasku memburu. Ardan langsung berjongkok di sampingku, menggenggam tanganku. Kau tidak apa-apa, aku mengangguk lemah. Tapi air mataku jatuh. Aku takut, aku benar-benar takut. Dia menarikku ke pelukannya. Aku di sini, aku janji, tidak akan ada yang menyakitimu lagi. Setelah insiden itu, Raka dilaporkan ke polisi. Dia dilarang mendekatiku lagi dengan surat perintah resmi. Namun, kejadian itu meninggalkan trauma. Malam-malam berikutnya aku sulit tidur. Bayangan pisau itu terus muncul dalam mimpiku. Ardan selalu menemaniku. Dia tinggal di apartemenku sementara waktu. Hanya untuk memastikan aku merasa aman. Suatu malam, saat aku terbangun karena mimpi buruk, dia duduk di tepi ranjang, mengusap rambutku lembut. Alia, kau tidak sendiri. Aku di sini. Aku menatapnya. Mata kami bertemu. Kenapa kau begitu sabar denganku? Ardan. Dia tersenyum tipis. Karena aku sudah menunggumu terlalu lama. Dan aku tidak akan pernah menyerah hanya karena sedikit rintangan. Hari-hari berlalu, dan perlahan aku mulai sembuh. Aku kembali bekerja, kembali tersenyum, dan setiap langkah yang kuambil, Ardan selalu di sana. Sampai suatu hari, dia mengajakku ke sebuah tempat yang indah, villa di tepi danau yang tenang. Aku ingin kau melihat ini, katanya sambil menunjuk bangunan elegan di depan kami. Ini, tanyaku bingung, rumah yang kusiapkan, bukan hanya untukku, untuk kita, jika kau mau. Aku tertegun.
Ardan menatapku serius. Alia, aku tidak hanya ingin melindungimu. Aku ingin membangun masa depan denganmu. Aku ingin kau tahu, perasaanku bukan sekadar kasihan atau obsesi. Ini cinta yang sudah kupendam selama 10 tahun. Hatiku berdegup kencang. Aku merasa hangat, tapi juga takut. Ardan, aku. Dia mendekat, menggenggam tanganku. Tidak perlu menjawab sekarang. Aku akan menunggu, selama apapun itu. Malam itu, aku berdiri di balkon villa, menatap danau yang tenang. Di belakangku, Ardan datang membawa selimut dan menyelimutiku perlahan. Apa yang kau pikirkan? Tanyanya lembut. Aku hanya tak menyangka ada seseorang yang benar-benar tulus seperti ini. Jawabku pelan. Dia tersenyum, menatapku dengan mata yang begitu hangat. Aku hanya ingin kau bahagia, Alia. Dengan atau tanpa aku, hatiku bergetar. Untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan Raka, aku merasa benar-benar dicintai, tanpa syarat. Tapi sebelum aku bisa mengambil keputusan, sebuah berita mengejutkan datang. Raka bebas bersyarat, dan dia menghilang. Beberapa minggu setelah insiden villa, aku mencoba hidup normal. Hubunganku dengan Ardan semakin hangat. Meski aku belum memberi jawaban pasti tentang perasaannya, aku ingin yakin bahwa aku memilihnya bukan hanya karena trauma, tapi karena benar-benar cinta. Namun ketenangan itu kembali terganggu. Suatu sore, saat aku pulang kerja, aku menerima sebuah paket tanpa nama. Di dalamnya hanya ada selembar foto. Foto itu, aku sedang berjalan bersama Ardan di taman. Di balik foto, ada tulisan tangan. Jika aku tidak bisa memilikimu, tidak ada yang akan. Darahku langsung membeku. Raka, dia kembali. Malam itu aku langsung menelpon Ardan. Dia datang ke apartemenku dengan ekspresi serius. Dia masih mengawasimu, kata Ardan pelan setelah membaca tulisan itu. Aku tidak akan membiarkan dia mendekatimu lagi. Aku takut. Ardan, suaraku bergetar. Dia meraih tanganku. Percayalah padaku. Kali ini aku tidak akan biarkan dia lolos. Beberapa hari kemudian, Ardan mengajakku ke sebuah acara amal di Hotel Bintang 5. Dia ingin mengalihkan pikiranku dari ketakutan. Acara berjalan lancar, sampai aku pergi ke kamar kecil sebentar. Saat keluar, lorong hotel sepi, dan tiba-tiba, seseorang menarikku. Raka, aku menjerit. Dia menutup mulutku, wajahnya kurus, matanya penuh kegilaan. Alia, kau harus ikut aku. Kita bisa mulai lagi, jauh dari semua ini. Lepaskan aku meronta. Dia menggeleng. Tidak, dia tidak pantas memilikimu, hanya aku. Tiba-tiba, suara langkah cepat terdengar. Lepaskan dia, Raka. Ardan muncul bersama 2 pengawal. Tatapannya tajam seperti pisau. Raka panik. Dia menarikku lebih erat, mengacungkan pisau ke leherku. Mundur. Kalau tidak, aku akan melukainya. Ardan mengangkat tangan perlahan, berusaha menenangkan. Raka, dengarkan aku. Ini sudah berakhir. Jangan buat keadaan lebih buruk. Tidak, dia milikku. Raka berteriak histeris. Saat dia lengah sepersekian detik, pengawal Ardan bergerak cepat, merebut pisau dan menahan Raka ke lantai. Aku jatuh terduduk, napasku tersengal. Ardan langsung mendekat, memelukku erat. Alia, kau aman. Aku di sini. Air mataku mengalir deras. Aku takut. Sudah selesai. Dia tidak akan mengganggumu lagi. Raka akhirnya ditangkap polisi dan kali ini dijatuhi hukuman yang lebih berat. Semua ancaman berakhir, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa bernapas lega. Beberapa minggu kemudian, Ardan mengajakku ke danau yang sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini berbeda, ada meja makan romantis di tepi air. Lilin berkelip, dan bunga mawar putih di sekelilingnya. Alia, katanya lembut, aku tahu perjalananmu berat. Aku tidak ingin menggantikan siapapun. Aku hanya ingin jadi masa depanmu. Kau mau?
Mataku berkaca-kaca. Aku mengingat semua yang telah dia lakukan, kesabarannya, perlindungannya, cintanya yang tidak menuntut. Ardan, aku menggenggam tangannya. Aku mau bersamamu. Dia tersenyum, lalu berlutut di hadapanku, mengeluarkan cincin. Maukah kau menikah denganku? Aku mengangguk sambil menangis bahagia. Ya, dia memakaikan cincin itu di jariku, lalu memelukku erat. Beberapa bulan kemudian, kami mengadakan pernikahan sederhana tapi hangat. Tidak ada kemewahan berlebihan, hanya keluarga dan sahabat terdekat. Saat aku berjalan di altar, Ardan menatapku dengan mata berbinar, seolah aku adalah segalanya, dan aku tahu, kali ini aku tidak salah memilih. Kini, setiap pagi aku terbangun di samping pria yang kucintai. Hidupku mungkin tidak sempurna, tapi aku merasa utuh. Raka hanyalah masa lalu yang pahit. Sedangkan Ardan, dia adalah rumah, pelabuhan terakhirku. Dan aku, akhirnya, menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian menyukainya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung kami. Ya.